Hari ini 18 Mei terasa seperti sebuah penanda, bukan sekadar seremoni biasa, bukan sekadar penyerahan alutsista, dan jelas bukan sekadar foto-foto pejabat di depan jet tempur. Karena hari ini Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan MRC Dassault Rafale kepada TNI Angkatan Udara. Dan suasananya bukan lagi aura negara berkembang yang baru belajar modernisasi, tapi sudah seperti negara yang sedang berkata ke kawasan, "Selamat datang di era baru militer Indonesia." Yang menarik bukan cuma Rafale-nya, tapi pensil-pensil yang ikut dipamerkan. Meteor, Hammer, rudal-rudal yang selama ini cuma kita lihat dipasang di jet negara besar, hari ini berdiri di tanah Indonesia. Dan jujur saja aura farmingnya terasa sekali. Visual live dari Sekretariat Presiden benar-benar dibuat seperti cinematic power projection. Rafale berjejer gagah. Di belakangnya ada Airbus A400M Atlas. Lalu ada Dassault Falcon 8X. Itu bukan kebetulan. Itu seperti pesan yang sengaja ditampilkan ke publik dan mungkin juga ke negara-negara sekitar. Ini loh punya gua sekarang. Dan yang lebih menarik lagi, ini baru 6 unit, baru pembuka. Dari total 42 Rafale yang nantinya akan dimiliki Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar awal era baru TNI? Dan seberapa besar dampaknya terhadap peta kekuatan udara di kawasan Asia Tenggara? Bukan sekadar beli jet tempur. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering dianggap setengah hati dalam modernisasi, punya banyak rencana, punya banyak proposal, tapi realisasinya sering tertunda. Namun hari ini narasinya mulai berubah, karena Rafale bukan jet murah, dan bukan jet yang dibeli untuk gaya-gayaan. Ini jet tempur generasi 4,5 yang didesain untuk perang modern penuh. Air superiority bisa, strike mission bisa, anti kapal bisa, electronic warfare bisa. Bahkan misi nuklir pun sebenarnya platform ini sanggup. Artinya, Indonesia tidak lagi membeli pesawat hanya untuk patroli langit, tapi membeli platform perang sesungguhnya. Dan yang paling penting, Indonesia membeli paket lengkap. Karena dalam dunia aviasi tempur jet tanpa rudal modern itu ibarat singa tanpa taring. Disinilah bagian yang bikin banyak pengamat mulai melirik serius. Meteor, rudal BVR yang selama ini dianggap salah satu rudal udara ke udara paling mematikan di dunia. Bukan cuma karena jaraknya jauh, tapi karena no escape zone-nya mengerikan. Jika AMRAAM sering disebut berbahaya, Meteor itu level berbeda. Dia tetap punya energi besar bahkan di fase akhir. Artinya target yang dikunci punya peluang kabur jauh lebih kecil, dan sekarang rudal itu dipamerkan bersama Rafale Indonesia. Bayangkan pesan psikologisnya, Asia Tenggara sekarang harus mulai menghitung ulang, karena TNI Angkatan Udara bukan lagi sekadar operator F-16 tua yang di-upgrade, tapi mulai masuk ke klub operator platform tempur modern Eropa dengan rudal kelas elit. Hammer dan pesan yang tidak diucapkan. Jika Meteor adalah simbol superioritas udara, maka Hammer adalah simbol kemampuan menghantam target dengan presisi. Dan menariknya, rudal atau bom pintar Hammer ini ikut dipamerkan terang-terangan. Ini penting, karena Indonesia biasanya cukup kalem soal persenjataan, tapi kali ini berbeda. Seolah sengaja diperlihatkan, dan itu membuat banyak orang sadar Indonesia sekarang mulai nyaman menunjukkan taringnya. Hammer sendiri bukan sekadar bom biasa. Dia bisa dipakai dalam berbagai kondisi cuaca, punya guidance modern, dan cocok untuk serangan presisi terhadap bunker, markas, hingga infrastruktur penting lawan. Dengan kombinasi Rafale dan Hammer, TNI Angkatan Udara nantinya punya kemampuan strike yang jauh lebih serius dibanding era sebelumnya. Dan jujur saja, visual Rafale dengan pensil-pensil menggantung di bawah sayap itu memang punya aura berbeda. Ada kesan, ini bukan pajangan air show. Ini siap dipakai. Aura farming paling mahal di Asia Tenggara? Mari kita bahas bagian paling menarik. Aura farming. Karena netizen Indonesia langsung ramai membahas satu hal. Kenapa visualnya dibuat segagah itu? Jawabannya sederhana. Karena dalam dunia militer modern power projection itu penting. Kadang yang membuat lawan berpikir dua kali bukan perang sesungguhnya, tapi visual kekuatan itu sendiri. Dan hari ini Indonesia melakukannya dengan sangat halus. Rafale berjejer, A400M berdiri besar di belakang, Falcon 8X ikut terlihat. Sinematiknya benar-benar terasa seperti negara yang sedang masuk level baru. Dan ini menarik karena Indonesia selama bertahun-tahun dikenal sebagai negara yang cukup low profile.
Tapi sekarang mulai muncul rasa percaya diri baru. Seolah ingin berkata, kita bukan lagi pembeli alutsista kelas tanggung. Kita sekarang masuk permainan besar. Bahkan banyak pengamat luar mulai sadar, Indonesia tidak lagi fokus membeli kuantitas semata, tapi kualitas, integrasi, dan efek deterrence. Karena 42 Rafale dengan kombinasi Meteor itu bukan main-main. Baru 6 unit, tapi efeknya sudah besar. Yang lucu ini baru 6 unit, belum 42, belum seluruh sistem datang, belum seluruh pilot selesai konversi penuh, belum seluruh ekosistem matang, tapi atmosfernya sudah terasa berbeda. Kenapa? Karena modernisasi militer itu bukan cuma soal jumlah, tapi momentum psikologis. Dan hari ini, momentum itu terasa. Banyak orang mungkin melihat ini hanya sebagai seremoni. Padahal bagi TNI, Angkatan Udara ini adalah transisi sejarah dari era bertahan menuju era deterrence aktif. Dan jangan lupa, Rafale bukan proyek satu dekade pendek. Jet ini akan aktif sampai puluhan tahun ke depan. Artinya, anak-anak yang hari ini melihat Rafale di TFV, kemungkinan nanti dewasa masih melihat jet yang sama menjaga langit Indonesia. Dan itu menunjukkan satu hal penting. Indonesia akhirnya mulai membangun kekuatan udara jangka panjang. Menyentil kawasan tanpa bicara keras. Yang paling menarik dari semuanya, Indonesia tidak mengeluarkan ancaman apapun. Tidak ada pidato agresif, tidak ada retorika perang, tapi visual hari ini sudah cukup berbicara. Karena di kawasan Asia Tenggara, semua negara saling memperhatikan, semua menghitung. Dan ketika Indonesia mulai mengoperasikan Rafale dengan Meteor, otomatis kalkulasi kawasan berubah. Bukan berarti Indonesia ingin perang, justru sebaliknya. Semakin kuat deterrence sebuah negara, semakin kecil peluang lawan macam-macam. Itulah filosofi modernisasi militer sebenarnya. Bukan mencari perang, tapi membuat perang berpikir dua kali untuk datang. Dan hari ini, Indonesia mengirim pesan itu dengan sangat elegan. Tidak berisik, tidak berteriak. Cukup dengan Rafale yang berdiri diam, bersama rudal-rudalnya. Hari ini mungkin akan diingat sebagai salah satu momen penting modernisasi TNI. Karena untuk pertama kalinya, publik melihat langsung gambaran masa depan kekuatan udara Indonesia. Dan jujur saja, auranya berbeda. Ada rasa bangga, ada rasa percaya diri, dan ada kesan Indonesia akhirnya mulai tampil sebagai kekuatan yang serius. Namun ini baru awal, baru 6 unit. Masih panjang perjalanan menuju 42 Rafale penuh. Masih ada pilot yang harus dilatih, sistem yang harus diintegrasikan, dan strategi baru yang harus dibangun. Tapi satu hal sudah jelas, era baru TNI perlahan dimulai. Dan hari ini, langit Indonesia terasa sedikit berbeda.